Pak Nursirwan, kalau sudah ada Kim Plus dengan koalisi yang gemuk tadi, mau tidak mau strategi paling jitu harus diambil oleh PDIP. Berkoalisi salah satunya. Nah, untuk Jakarta ini mungkin tidak sih berkoalisi dengan PKS? Katanya sempat dikatakan ini bagai minyak dengan air. Tapi kalau memang pilihannya seperti ini, mungkin diambil oleh PDIP tidak? Ini kan masih ada waktu 1 minggu. Ya. 2 minggu. 2 minggu lah sampai nanti batas akhir 27 Agustus. Penyampaian di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Berikan kesempatan dinamika ini berjalan sekitar 2 minggu ini. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ini sama dengan beberapa jam lalu kita baru saja menikmati kegembiraan dan rasa syukur yang tinggi atas perolehan medali emas di Olimpiade Paris, mendapatkan emas beberapa jam yang lalu. Dan kita melihat bahwa si Fredrik ini berjuang dari mulai babak awal pendahuluan, ya, ngelawannya banyak para pemain top dan sampai kepada babak final, ya tentu dia mendapatkan medali emas kan bukan sendirian, ya. Dia ada lawannya, sehingga kita juga bangga, demikian bangga atas perolehan medali emas itu bukan tanpa lawan, karena dia berhadapan dengan dari China itu. Kita banggalah mendapatkan hasil dan ada lawan. Demikian pula mudah-mudahan nanti di dalam pilkada nanti kelak semua beberapa calon itu tidak hanya satu untuk sampai kepada kemenangan setelah melewati proses yang demikian rumit. Jadi saya anggap bahwa ini nanti masih ada 2 minggu dan kita nantikan saja, dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan saat ini. Biarlah nanti proses ini berjalan dahulu. Dan ini semua adalah berjuang untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat. Demikian. Bang Viva, intinya bahwa di sini Pak Nursirwan mengatakan PDIP ini masih kalem-kalem aja. Belum ada nama yang kemudian secara firm diusung atau mungkin dimunculkan untuk beberapa wilayah di Indonesia dalam pilkada serentak. Berbeda hal dengan Kim, ya, tampaknya ini sudah mendahului ini. Ini bagaimana? Ya, kami tidak boleh ikut campur urusan internal PDI Perjuangan karena itu menjaga fatsun politik. Tapi kami yang di Koalisi Indonesia Maju dengan Plus dengan kawan-kawan ya bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena ada batas waktu nanti pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Maka proses dan dinamika untuk pencalonan ya menjadi bagian yang tidak terhindarkan ketika ada dinamika dan ada diskursus tentang hal itu. Karena di alam demokrasi ini hal untuk mencalonan dan dicalonkan itu adalah menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia. Nah, proses untuk pencalonan itu bagi kami ya biasa saja gitu. Kalau kemudian dari beberapa partai politik yang lain tentunya juga sama juga, cuman terkadang tidak terpublikasikan. Intinya bahwa ini adalah bagian dari demokrasi, tidak ada pencegahan dan tidak boleh ada playing victim, karena dalam proses demokrasi ini serba transparan, terbuka, masyarakat melihat bagaimana proses dan dinamika yang terjadi, dan kami merasa bersyukur bahwa satu hal penting, setiap partai politik mengusung kader terbaiknya di dalam pilkada ini. Itu menandakan bahwa kaderisasi di partai politik untuk mencetak kepemimpinan itu sudah mulai berjalan. Tinggal sekarang karena misalnya di DKI tidak ada pasangan calon, tidak ada partai politik yang punya golden ticket, maka harus berkoalisi. Nah, proses koalisinya itu ditentukan oleh masing-masing, apakah nanti kadernya
bisa menjadi pasangan calon apa tidak. Gitu. Oke, singkat saja Pak Nusirwan, boleh tanggapi? Karena dari tadi lebih banyak berkaitan dengan DKI, tentu juga tidak boleh dilupakan DKI ini mau tidak mau menjadi film, menjadi perhatian untuk tingkat nasionalnya, bentuknya itu, prosesnya, sehingga mungkin agak berbeda melihat DKI dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Karena ini adalah cermin, mungkin boleh dikata demikian, meskipun pemahaman berdasarkan undang-undang ibu kota negara sudah tidak ibu kota, tapi ini tidak bisa dihindarkan Jakarta menjadi barometer, Jakarta menjadi pusat perhatian. Bagaimana proses itu berjalan untuk pilkada ini, yang itu akan memberikan cermin proses politik secara keseluruhan untuk di Indonesia, di daerah-daerah lain. Mas Agung, terakhir di sini, untuk mengantisipasi gerak dari Kim Plus, komposisi koalisi seperti apa yang mungkin untuk PDIP? Kalau dalam konteks secara umum memang pilihan-pilihan PDIP untuk berkoalisi dengan partai di luar dirinya itu semakin kecil dengan beberapa wilayah strategis tadi ya. Sehingga memang PDIP dalam tanda petik harus mulai bermanuver, kemudian melakukan orkestrasi yang sedemikian rupa, baik di Jakarta, kemudian di Sumut, Jateng, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini dibiarkan terus, lama-kelamaan di tempat-tempat tadi PDIP akan sendirian. Tapi plusnya PDIP bisa memberikan kanal kepada masyarakat bahwa mereka sendirian dan bisa bersama publik, sehingga ini bisa memberikan victim factor, saya bilang, bukan playing victim ya. Victim factor itu adalah bagaimana kemudian simpati publik ya, karena PDIP dizolimi, itu akan membuat PDIP bisa bekerja lebih optimal, membangkitkan, mengerjakan mesin-mesin politiknya di bawah. Dan di luar itu semua, kalau tadi bahasanya Kim Plus, minusnya juga banyak, terutama buat partainya Bang Viva sebenarnya. PAN-nya, partai-partai menengah yang lain di dalam Kim, itu menjadi kurang terelaborasi kader-kadernya. Ambil contoh misalkan Mas Bima Arya di PAN, akhirnya tidak jadi maju sebagai calon gubernur seperti itu. Baik, Mas Agung terima kasih, Pak Nusirwan terima kasih, Bang Viva Yoga terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana yang akan terjadi ke depan pemirsa.